Mengungkap rahasia doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salam dan salam berlimpah. Nah, sahabat, kali ini saya ingin bahas tema tentang doa ya. Dan beberapa video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang doa ini. Nah, ini sebagai pengingat diri saya kembali terutama, dan untuk Anda juga ya, secara umumnya tentang pembahasan doa ya sahabat. Nah, namun bagi Anda yang belum subscribe channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Ngomong-ngomong soal doa ya, tentu Anda setiap hari berdoa ya sahabat ya. Entah Anda sengaja ataukah tidak, Anda sadari ataukah tidak. Ketika Anda sadari atau Anda sengaja, yaitu biasanya doa yang Anda panjatkan adalah setelah Anda menunaikan ibadah, yaitu sholat atau ibadah apapun. Nah, yang tidak Anda sengaja atau tidak Anda sadari biasanya adalah keluar dari ucapan-ucapan Anda atau kata-kata Anda, karena kata-kata juga termasuk doa, kan begitu. Di sini saya tidak membahas tata cara berdoa, saya tidak membahas waktu-waktu berdoa juga, saya juga tidak membahas tempat-tempat doa yang diijabah ataukah tidak ya, karena itu adalah salah satu teknik atau tata cara saja sahabat. Namun tentunya tidak hanya itu saja, tidak cukup hanya itu. Yang saya tekankan di sini adalah esensi dalam berdoa ya. Doa bisa dikabulkan ataukah tidak, itu juga tentunya ada faktornya. Dan saya juga tidak membahas doa yang diijabah nanti ketika di akhirat diganti dengan pahala, kebaikan, rahmat, surga, tidak. Saya tidak membahas akan hal itu. Terlepas dari apa yang sudah saya sampaikan, yaitu berdoa dengan cara berterima kasih atau bersyukur, dan juga berdoa dengan cara meminta atau memohon ya, akan saya bahas tentang rahasia doa itu sendiri sahabat. Jika Anda belum menonton video saya tentang berdoa dengan cara berterima kasih, Anda bisa tonton video saya di link ini, nanti saya sertakan ya. Nah, dan juga saya sudah membuat video tentang berdoa dengan cara memohon atau meminta. Nah, kalau bagi saya pribadi sendiri, kalau misalnya berdoa untuk kehidupan saya, kepribadian saya, diri saya sendiri atau keluarga saya lebih nyamannya pakai berdoa dengan cara berterima kasih ketimbang dengan meminta atau memohon. Kalau memohon atau meminta itu berkaitan dengan ya meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa ya. Kemudian untuk orang lain, memintakan doa untuk orang lain, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Tapi kalau untuk keduniawian berkaitan dengan kepribadian hidup saya ataupun keluarga saya lebih nyaman pakai cara berterima kasih begitu. Nah, terlepas dari berdoa dengan cara yang saya sampaikan, baik berterima kasih ataupun meminta atau memohon, yang terpenting adalah ketika Anda berdoa ya, apakah Anda merasa damai ataukah tidak? Anda merasa ada ketenangan jiwa, ketentraman batin ataukah tidak? Begitu. Kalau misalnya Anda berdoa lalu yang Anda panjatkan ini ada rasa tidak nyaman ya. Kalau biasanya berdoa meminta kepada Allah berkaitan dengan kehidupan, misalnya, ya Allah, berikanlah saya kemudahan untuk melunasi hutang-hutang saya misalnya, atau ya Allah berikanlah saya rezeki yang berkah berlimpah, itu misalnya. Nah, kalau misalnya seperti itu, cek dulu apa yang ada di dalam batin Anda.
Kalau misalnya Anda merasa damai, terus merasa tenang, merasa tentram, itu Anda silahkan, Anda bisa teruskan cara berdoa seperti itu. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, Anda merasa kekurangan atau Anda merasa tidak nyaman, ya, Anda merasa tidak tenang, Anda merasa tidak damai, hentikan cara berdoa seperti itu. Kalau misalnya Anda berdoa dengan cara meminta kepada Allah, lalu berikutnya adalah Anda serahkan kepada Allah, ya, sehingga timbul rasa damai, itu yang tepat, sahabat. Sayangnya yang terjadi adalah banyak orang yang berdoa dengan cara meminta, mereka tidak ada rasa ketenangan di dalam diri. Dan lebih parah lagi, itu terus kali diulang, sehingga yang terjadi adalah semakin tidak nyaman, semakin tidak karuan, semakin pikirannya semrawut, pikirannya menjadi-jadi. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ketika doa yang sudah dipanjatkan itu malah membuat diri tidak nyaman, tidak tenang, ya sangat mustahil doa itu bisa diijabah oleh Allah. Karena pada dasarnya doa itu adalah kita sebenarnya menyerahkan segala upaya, ikhtiar kita, usaha kita, apa yang sudah kita lakukan itu kita serahkan kepada Allah. Ibarat gampangnya seperti ini, ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah melakukan A, B, C, D. Ya sudah, saya serahkan kepadamu ya Allah. Terserah engkau. Nanti engkau ijabah ataukah tidak, terserah engkau. Yang jelas adalah saya sudah berupaya, saya sudah berikhtiar, saya sudah melakukan apa yang menjadi tugas saya sebagai manusia. Sedangkan untuk hasil saya serahkan semuanya kepada engkau ya Allah. Nah, sebenarnya berdoa kan seharusnya begitu, tetapi banyak orang berdoa itu adalah dengan cara mengatur-ngatur Allah, ya, tanpa mereka sadari, dengan cara merintah-merintah Allah, dengan egonya, dengan nafsunya untuk segera mendapatkan rezeki berlimpah, segera bisa melunasi hutang-hutangnya, segera bisa keluar dari masalah, dan nafsu-nafsu yang lain, ya. Hal-hal yang berkaitan itu adalah ego. Ketika semakin dipupuk, semakin disiram, maka yang terjadi adalah tidak ada rasa kepasrahan diri. Padahal puncak dari kehidupan, puncak dari segala ilmu adalah pasrah, berserah total kepadanya. Berhenti untuk mengatur-ngatur Allah dengan doa yang mungkin selama ini Anda panjatkan dan tidak ada ketenangan, ketentraman, keheningan batin di dalam diri Anda, ya. Jadi hentikan kalau misalnya Anda berdoa tidak ada rasa nyaman. Kalau misalnya Anda berdoa lalu yang terjadi adalah keheningan yang mendalam, yang tercipta adalah suasana Anda seolah-olah sudah menyatu kepada Allah, melebur menjadi satu dengan diri Allah. Kemudian yang Anda rasakan adalah keharuan, kebahagiaan yang mendalam, sampai-sampai Anda meneteskan air mata. Nah, itulah doa yang sesungguhnya, sahabat. Dan dalam keseharian Anda tidak mengakses rasa-rasa kegelisahan. Yang Anda akses adalah rasa kebersyukuran Anda. Yang Anda akses adalah rasa keberlimpahan, rasa ketenangan jiwa, rasa kemudahan, rasa kecukupan di dalam diri Anda. Tetapi kalau misalnya Anda tidak bisa mengakses itu, ya bisa saja Anda secara tidak sengaja, tidak Anda sadari, Anda meng-cancel doa-doa yang sudah Anda panjatkan kepada Allah. Itulah kenapa berlatihlah, sahabat, untuk bisa mengakses rasa-rasa yang memberdayakan di dalam diri Anda. Semakin Anda lihai untuk mengakses rasa yang memberdayakan, Anda pun bisa
lebih berdaya lagi hidup Anda, dan Allah akan selalu menolong hidup Anda, sahabat. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa berguna, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Sekian dari saya doakan selalu hidup Anda berlimpah, Anda dimudahkan rezeki, dan Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Saya salam dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.